Kembali lagi di Go Mau Coding. GitHub Action memberikan fitur yang sangat luar biasa ya, terutama untuk kamu yang menggunakan github.com sebagai repo project-project kamu. Fitur utama antara lain seperti CI/CD, bisa build, test, bahkan deployment bisa dilakukan secara otomatis menggunakan GitHub Action ini. Dalam case ini, kita akan buat sebuah project yang kemudian di-push ke GitHub repo, dan ketika sudah termerge atau pull request master dan diterima, dia seharusnya otomatis deploy dan build ke server yang sudah ditentukan, dan langsung bisa kita tes untuk demonya. Mari kita mulai. Oke, sebelumnya karena baru saja turun hujan ya, jadi saya minta maaf jika suaranya agak berisik di bagian background. Oke, singkatnya sebelum kita mulai, di sini saya ingin jelaskan dulu apa saja yang sudah saya siapkan untuk video ini. Pertama adalah sampel projectnya, di sini menggunakan Swelf. Ini pure install ya, jika kita jalankan. Coba kita npm run dev. Dia jalan di port 61262. Oke, ini adalah IP lokal saya ya. Nanti ya kurang lebih seperti ini, baru saja install. Kemudian ini adalah versi yang sudah production, alias yang sudah di server. Ini sebenarnya saya pakai lokal, tapi untuk simulasinya saya menggunakan port yang berbeda saja ya. Jadi untuk port yang 61262 ini adalah versi lokal, dan 555 ini adalah versi dari production yang ada di server. Dan kita juga harus menyiapkan di bagian servernya itu untuk SSH remote-nya. Nah, agar bisa di-remote melalui GitHub, yang mana dia remote-nya melalui internet, saya menyiapkan sebuah tunnel dari ngrok. Nanti dia harusnya bisa akses SSH di sini. Itu sama saja akses ke komputer saya yang sedang saya gunakan saat ini. Yap, ini hanya simulasi saja ya. Jadi ini bisa diganti dengan alamat server kalian. Untuk memastikan ini jalan ngeroknya untuk server remote via SSH, coba kita tes. Wah, copy. Coba SSH usan add alamat ngeroknya, IP-nya pakai -p. Oke, sepertinya bisa masuk ke servernya. Password. Untuk webnya sendiri dia berada di directory web ya. Nah, di sini. web/auto deploy GitHub Action. Oke, di sini aja. Dan ini adalah untuk isi server yang akan kita remote. Kemudian kedua adalah untuk always run-nya. Di sini saya menggunakan PM2. PM2 ini yang tugasnya untuk menjalankan Swelf-nya agar bisa running di port 555. Sebelum kita masuk ke bagian automation-nya, kita simulasikan dulu versi untuk manualnya, manual untuk deployment. Pertama, tentu kita membuat fitur baru dulu ya, untuk nanti akan dirilis ke production. Sepertinya di sini saya main teks ini aja ya. Hello ini saya ubah menjadi v2. Coba kita cek versi lokalnya. Oke, sudah berubah. Nah, untuk berikutnya akan kita deploy rilis ke production di port 555. Ini belum berubah ya, karena belum kita rilis. Oke, di sini tinggal kita ini saja commit seperti biasa. Git add all. Kemudian commitnya ini saya buat fitur baru untuk homepage, change wording, dan saya push ke masternya GitHub ya, branch master reponya GitHub. Oke, ini sudah ke GitHub. Nah, karena manual, jadi di sini kita harus remote ke server tujuannya. Ya, ini sudah saya siapkan kalau tidak salah di terminal ini. Oke, ini sudah berada di dalam servernya ya. Oh, bukan yang ini, tapi yang ini. Nah, posisi awal di server itu harusnya home. Oke.
Jadi salah login itu berada di home, terus kita geser ke web, kemudian auto, ini lokasi projectnya. Nah, setelah masuk ke directory projectnya, di pull origin master. Nah, setelah di pull, di build npm run. Sorry, ini install dulu aja ya, biar memastikan modulnya tuh selalu fresh. Sorry, bukan npm install, tapi npm install. Setelah install, kita build. Baru di restart dari PM2 restart web. Untuk lebih jauh seputar PM2 ini kita bahas di video lainnya saja. Oke, ini sudah online, seharusnya sudah terdeploy. Kita cek saja di browsernya. Di port 55 tadi, jika di refresh harusnya berubah. Yap, ini versi manual untuk deploymentnya. Ya, yang mana nanti kita akan buat ini auto ya. Autonya tuh sejak bagian ini. Jadi kan kita eksekusi git push origin master ya. Nah, ketika push ke master, dia akan secara otomatis remote ke SSH, pindah ke directory webnya, ngepull, kemudian build dan rerunning dari PM2 nya. Oke, saatnya ini kita setup untuk GitHub repo maupun membuat konfigurasi untuk automationnya. Pertama, kita mulai dari GitHub repo dulu untuk membuat global variable yang diperlukan untuk proses automation nanti. Di sini kita akan menambah global variable di menu settings, kemudian masuk ke bagian secrets. Nah, yang bisa menambah ini hanya owner ya. Masuk ke menu new repository secrets. Ini di sini kita akan buat 3 variabel baru ya. Pertama untuk menyimpan host, kemudian key alias password dan usernya. Namanya bebas sih. Di sini saya kasih nama SSH prod saja. SSH host, SSH hostnya itu berarti alamat servernya. Bisa IP dan lain sebagainya. Karena lupa tadi saya taruh sini. Oh ya, ini dia. Oke. Tinggal dipaste. Kemudian buat SSH user. Ini user untuk remote SSH. Dan terakhir untuk passwordnya. Save. Oke, di bagian reponya ini udah beres ya untuk nambah variabelnya. Nanti bisa kita remote actionnya apakah berhasil atau tidak. Nanti dia akan muncul di sini. Nah, tugas kita untuk membuat konfigurasinya di projectnya. Dengan menambahkan direktori baru berjudul .github. Berada di root gitnya ya, alias root project. Kemudian dalamnya ditambah nama direktori workflow. Bukan workflow tapi workflows. Pakai S soalnya bisa lebih dari satu. Nah, dan baru di dalamnya ditambah file YML-nya. Untuk namanya adalah GitHub actions test saja ya. Test kayak unit test ya. Demo saja ya. Ini bebas sebenarnya. Kalian boleh menamakan apapun asalkan .yml. Dan selanjutnya tinggal kita buat config-nya. Pertama name-nya ini saya ingin kasih nama deploy prod demo. Kemudian on-nya saya ingin on ini maksudnya ke-trigger kapan ya? Ke-trigger ketika push ke master. Jadi push branch master. Kemudian adalah jobs-nya. Oke. Bagian jobs ini adalah untuk CICD-nya. Di sini kita bisa setup untuk command build sepertinya.
Berikutnya kita kasih name apa ya? Name-nya sepertinya deployment demo. Kemudian runs on. Oke, ini jalan di mana? Oh, bagusnya Websom sudah menyediakan ini ya, autocomplete-nya. Kayaknya di Ubuntu saja yang udah sering mendengarkan. Ubuntu latest. Kemudian steps-nya. Nah, steps-nya itu setelah nyala servernya. Paling di sini kita mulai dengan SSH remote saja. Ini cuma name ya, jadi boleh apapun. Kemudian use. Nah, untuk use ini saya menggunakan ini. Sebuah third party atau bisa bilang image ya yang siap pakai. Yang ini nanti bisa untuk bantu kita remote server dengan lebih mudah. Bisa cek di reponya di VivSky SSH Action. With, nah di bagian with inilah dimana global variable tadi yang kita buat akan dimasukkan ke sini dengan command triple bucket, langsung tutup. Triple apa double ya? Sepertinya double. Dan memasukkan nama variabelnya tadi. Saya agak lupa, kalau nggak salah SSH underscores. Jadi menu secret berharga SSH host 223. Ini user untuk login ya. Dan terakhir key itu passwordnya. Kita lagi. Nah, baru komen setelah sukses login ya. Pertama di sini kita kan setelah login otomatis masuk ke home ya. Jadi kita geser ke directory projectnya dengan cd. Jadi sebenarnya saya masih buka untuk remote-nya, dia ada di sini sepertinya. Oh bukan. Sepertinya ini. Nah, coba kita remote lagi aja. Oke, dari sini tuh kita geser ke web, terus action. Nah, project itu action. Oh, bukan. Automation, auto. Biar langsung geser ke sana, kayaknya saya ambil PWD-nya aja deh, lokasinya. Oke, jadi CD sini. Kemudian ini ambil terbaru git pull origin master. Dan npm install dan npm run build, baru dia restart pm2 nya. Nah, untuk memastikan komennya benar, copy aja, kita coba ketika masih di remote nya, tinggal paste enter. Oke, nggak ada error. Seharusnya ini bisa berjalan dengan baik. Sebelum kita push, kayaknya langsung sekalian kita ini aja ya. Testing menjadi V3. Oke, cek dulu di lokal, harusnya nggak error ya. Oke, V3. Dan productionnya belum berubah. Yap, sisanya tinggal kita push ke master, harusnya langsung auto deploy. Di commit dulu. Oke, coba langsung saya push origin master. Untuk mengecek apakah automationnya jalan atau error, masuk saja ke GitHub repo-nya, masuk ke menu action. Coba ini reload aja. Yap, kita dapatkan error di sini, silang biru. Apakah itu?
Oh, sepertinya filenya tidak valid ya. Oke. Ada salah penulisan file. Coba kita cek lagi. Unrecognized SSX host. Sutomate Kudasai. Oh, ternyata saya salah penulisan ya. Dia untuk manggil secretnya tadi itu pakai secrets.ssx atau apapun nama keynya. Coba kita push lagi. Tidak usah kita squeeze ya, biar cepat saja. Nah, jika masih ada error lagi, kita ulang-ulangi lagi untuk merubah GitHub Action Demo ini .yml sampai benar-benar sukses. Cek lagi di action. Oke, dia masih kuning ya, berarti in progress. Klik saja biar tahu apa yang terjadi. Kayak buildnya aman, dia masuk ke remote-nya terjadi error. Akhirnya setelah beberapa kali percobaan, saya menemukan penyebab masalahnya, itu ada di bagian argumen yang digunakan untuk vivsky ini. Seharusnya pas ya, karena kita ngirimnya pas, bukan key alias private key. Yuk kita cek saja di actionnya, jika sukses itu harusnya dapat hijau seperti ini. Berbeda dengan action-action sebelumnya yang dapat merah. Dan ini hasil akhir deployment-nya. Oke, untuk membuktikan apakah ini benar-benar sudah full automate, coba kita melakukan perubahan di development-nya. Jadi v4. Oke, tes dulu local v4. Dan ini harusnya terdeploy ke port 55 ini. Seperti biasa, langsung saja kita commit saja. Tunggu sejenak untuk proses push dan proses CICD-nya. Kita cek sekali di actions. Dia harusnya menambah 1, masih kuning itu berarti loading. Oke. Yap, jika kita bisa melihat ini berarti proses reportnya sukses ya. Tinggal eksekusi komen yang sudah kita siapkan tadi. Oke, beres, sudah hijau. Seharusnya di sini jika kita refresh akan mendapatkan hasil terbaru versi v4. Jawab sesimpel itu untuk menggunakan GitHub Actions. Ini ada sampel paling mudah ya dengan prosedur remote SSH, kemudian melakukan pull, build, dan rerun. Silahkan dikembangkan sesuai dengan use case yang kalian gunakan. Terima kasih seperti ini, sampai jumpa di video blogging berikutnya.